Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nugraha, mahasiswa STEM Bengkalis, jurusan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai transsekuler deret berkala. Pendahuluannya adalah, data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Kemudian pengertian analisa data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa komponen data berkala, yaitu adalah tren, variasi musim, variasi siklus, variasi yang tidak tetap atau irregular. Pertama saya akan jelaskan mengenai tren, yaitu adalah suatu kegerakan, kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Ini bisa dilihat dari contoh yang ada di bawah ini, yaitu ada tren positif dan tren negatif. Kalau tren positif, garisnya naik, kalau tren negatif, garisnya turun. Kemudian metode analisis tren. Yang pertama adalah metode semi rata-rata, yaitu adalah membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok, kelompok 1, K1, dan kelompok 2, K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus K2 kurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Dan ini merupakan contoh metode semi rata-rata. Dan metode kedua adalah metode kuadrat terkecil, yaitu dalam menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Ini bisa dilihat dengan contoh di bawah. Dan berikut adalah contoh data metode kuadrat terkecil. Yang ketiga adalah metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear, yaitu adalah rumusnya Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Dan cara mencari beberapa rumus lainnya adalah dengan contoh yang di bawah ini. Dan berikut adalah contoh datanya. Yang keempat adalah tren eksponensial, yaitu persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Bisa diperhatikan contoh di bawah ini. Yaitu adalah rumusnya Y aksen sama dengan A dalam kurung 1 tambah B pangkat X. Dan beberapa contoh lainnya. Dan berikut adalah contoh datanya dan cara mencari persamaan eksponensial Y. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.